إن الله وملائكته يصلون على النبي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amna bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah khatimun nabiyyin, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, senang sekali bisa berjumpa lagi dengan Anda semua di channel saya yang sangat sederhana ini. Dan mari kita membaca dan mengamalkan serta mengaturkan salawat dan salam bagi junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi salli ala Nabi Muhammadin ma'alihi wa sahbihi wa sallim. Saudaraku seiman rahimakumullah, saling mengingatkan antara kita semua adalah kemuliaan dan sangat disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terlebih tentang penting dan perlunya kita menjadi pribadi yang baik untuk menyongsong kehidupan selanjutnya nanti setelah mati. Serta izinkan saya berharap dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita semua agar dibukakan segala pintu kemudahan atas segala urusan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dan memiliki kehidupan yang ridhoi Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku seiman rahimakumullah, surga merupakan tempat yang disiapkan oleh Allah azza wa jalla sebagai imbalan balasan bagi siapapun yang beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tahukah Anda kalau surga memiliki banyak nama, dan di setiap nama surga tersebut mencerminkan siapa saja sebagai penghuninya. Setiap surga juga punya ciri khas masing-masing. Semakin tinggi posisi dan nama surga, maka semakin besar nikmat yang akan diterima oleh penghuninya. Sebaliknya, semakin dalam neraka, semakin berat juga siksanya. Apa saja nama-nama surga yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam Al-Quran? Yang pertama, surga Firdaus. Nama surga yang berada di posisi paling tinggi adalah Firdaus. Surga Firdaus adalah surga yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala khusus untuk orang yang memelihara amanat dan janjinya, selalu memelihara salat dengan sempurna, dan orang yang punya tingkat keimanan tinggi sehingga selalu mengerjakan amal saleh. Nama surga ini bisa kita temukan di ayat yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka adalah surga Firdaus menjadi tempat tinggal. Quran surat Al-Kahfi ayat 107. Penjelasan tentang penghuni surga Firdaus juga bisa dilihat di surat Al-Mu'minun ayat 1 hingga 11. Penghuni surga Firdaus adalah orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, senantiasa khusyuk dan khudu dalam salatnya, menjauhkan diri dari segala perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, selalu menunaikan zakat, menjaga kemaluan kecuali dari pasangan yang sah, dan selalu memelihara amanat dan janji. Sungguh beruntung orang-orang yang menempati surga Firdaus, yang karena para nabi dan rasul juga tinggal di surga ini. Tentu saja sangat banyak nikmat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada penghuninya. Yang kedua, surga Adenin. Surga Aden adalah surga tingkat kedua, surga khusus ditempati oleh orang-orang yang senantiasa bersuci selama hidupnya di dunia. Penghuni Adenin adalah orang-orang yang beriman, yang senang berwudu, dan selalu senantiasa berusaha menjaga dirinya bebas dari hadas kecil ataupun hadas besar. Nama surga ini bisa kita temukan di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, yaitu surga Adenin yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka kekal di dalamnya, dan itu adalah balasan bagi orang-orang yang bersih dari kekafiran dan kemaksiatan. Quran surat At-Taha ayat 76. Yang ketiga, surga Naim. Surga Naim adalah nama surga yang dihuni oleh orang-orang yang beriman, yang selalu melakukan amal saleh di dunia. Surga ini penuh dengan kenikmatan yang tidak pernah didengar, dirasa, dan dilihat di dunia. Nama surga ini sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala pada surat Luqman ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, bagi mereka surga-surga yang penuh dengan kenikmatan. Quran surat Luqman ayat 8. Yang keempat, surga Ma'wa. Surga Ma'wa adalah nama surga yang diberikan untuk orang-orang yang selama hidupnya senantiasa menahan hawa nafsunya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang senantiasa tidak lupa akan mengingat Allah ta'ala, yang tidak pernah berani berbuat dosa karena yakin Allah subhanahu wa ta'ala maha melihat dan maha mengetahui segalanya. Sebagaimana firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya, dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Quran Surat An-Naziat ayat 40-41. Yang kelima, surga Darussalam. Sebagaimana ulama berpendapat bahwa surga Darussalam adalah surga yang bebas dari hal yang tidak disukai dan hal kotor. Bukan berarti surga lainnya kotor dan berisi hal yang dibenci. Namun, surga ini mewakili surga pada umumnya. Surga ini khusus diberikan kepada orang-orang beriman pada agama Islam yang kita imani dan selalu beramal saleh. Sebagaimana firman-Nya yang artinya, bagi mereka disediakan Darussalam surga pada sisi Tuhannya, dan Dialah pelindung mereka disebabkan amal-amal saleh yang selalu mereka kerjakan. Quran Surat Al-An'am ayat 127. Di ayat lain juga Allah menyerukan dan menjelaskan tentang surga tersebut. Allah menyeru kepada manusia ke Darussalam, surga, dan menunjuki orang-orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus, yaitu Islam. Quran Surat Yunus ayat 25. Yang keenam, surga Muqamah. Nama surga berikut ini adalah surga Muqamah. Surga ini dihuni oleh orang-orang yang selama hidupnya selalu bertaubat, bersyukur, dan tidak pernah berputus asa. Sama seperti penghuni surga lainnya, mereka yang hidup di dalam surga Muqamah hidup kekal abadi dan selalu semangat untuk merasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala setiap saat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan mereka berkata, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghilangkan duka cita dari kami. Sesungguhnya Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun lagi Maha mensyukuri, yang menempatkan kami dalam tempat yang kekal, yaitu surga. Dari karunia-Nya di dalam kami tiada merasa lelah dan tiada pula merasa lesu. Quran Surat Fatir ayat 34-35. Yang ketujuh, surga Maqamul Amin. Surga Maqamul Amin ini dihuni oleh orang-orang yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surga ini terdapat banyak taman dan mata air. Penghuninya memakai pakaian terbuat dari sutra dan dikelilingi oleh bidadari. Nama surga ini bisa kita temukan di ayat yang artinya, sesungguhnya orang-orang bertakwa berada dalam tempat yang aman. Quran Surat Ad-Dukhan ayat 51. Yang terakhir yaitu surga Khuldi. Surga Khuldi dihuni oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Disebutkan bahwa surga ini dihuni oleh penduduk surga yang kekal, tidak berpindah-pindah posisi dan tidak mencari tempat lain selain surga yang telah ditempati. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, katakanlah, apa azab yang demikian itukah yang baik, atau surga yang kekal yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa? Dia menjadi balasan dan tempat kembali bagi mereka. Quran Surat Al-Furqan ayat 15. Nama-nama surga di atas diyakini oleh kita semua sebagai umat Islam. Berusaha mendapatkan surga tertinggi, yaitu surga Firdaus, karena surga itu ada di tempat tertinggi dan punya nikmat lebih banyak dibanding surga yang lainnya. Surga paling rendah memiliki kenikmatan 10 kali lebih besar dibanding nikmat yang dimiliki oleh raja terkaya di dunia, yaitu Nabi Sulaiman. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat As-Sad ayat 35. Bayangkan betapa besar nikmat yang diberikan Allah SWT di surga yang paling atas ini. Semoga kita termasuk golongan dan sosok pribadi hamba yang cocok sebagai penghuni surga. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua serta dapat memicu kita untuk terus senantiasa berusaha menjadi orang-orang yang bertakwa dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha benar, dan yang salah, khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, khilaf dan dosa. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.